Ya, semangat pagi, tetap semangat ya. Untuk kali ini pada pertemuan yang ke berapa 9 atau 10 ini kita akan membahas materi tentang UML ya. UML adalah sebuah bahasa yang menjadi standar dalam industri sebagai visualisasi dalam perancangan atau pendokumentasian ketika kita membuat sebuah sistem informasi. Seperti bahasa yang lain, UML juga memiliki mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Kali ini akan saya bahas yang poin utamanya saja. Kalau untuk teori silahkan nanti dibaca di slide ini. Menurut Zahman itu desain proses ada melibatkan apa nih, satu use case, ada activity, kelas, state card, komponen diagram, dan deploy. Nanti kita akan membahas yang umum kita pakai ya, tidak semuanya ya. Use case menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan itu apa yang diperbuat sistem tersebut. Ini notasi yang dipakai, ada aktor, ada use case itu sendiri, ada arah panah. Ini contoh aktor sebagai orang. Aktor itu orang yang terlibat atau berinteraksi dengan sistem ya. Misalkan si pasien sebagai aktor membuat janji untuk misalkan pemeriksaan atau periksa atau apa kayak gitu ya. Jadi membuat janji dulu atau istilahnya daftar. Ini contoh sederhananya. Contoh di purpose ada aktor penjaga, aktor anggota atau member, dan aktor pemilik. Nah, kalau sebagai anggota biasanya hanya mencari buku. Setelah buku dicari, si penjaga tugasnya yang pertama mendaftar ya, daftar anggota itu, lalu menyewakan buku. Nah ini pada tahap penyewaan buku ada include ini pengecekan ini yang terlibat ya, secara sistem, tidak terlibat dengan aktor tapi secara sistem. Makanya ada include ini mengecek apakah status si peminjam itu free atau masih pinjam. Kalau masih pinjam kan tentunya nggak bisa kan. Ada juga kegiatannya si penjaga mencatat kehilangan buku dan sebagainya. Demikian juga untuk mengembalikan buku, si yang berperan utama di sini adalah penjaga purpose. Kalau si anggota hanya ya bisanya mencari buku saja lalu meminjamnya, yang mengeksekusi ke sistem adalah si penjaga. Demikian. Ini contoh dari use case. Jadi interaksi antara si aktor dengan terhadap sistem. Selanjutnya bagian activity diagram. Ini activity diagram itu berupa flowchart. Kalau flowchart mungkin kita sudah sering pakai ya. Kalau flowchart ini tidak saya bahas karena kita sudah sering pakai. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya. Alur kerjanya mulai dari start, lalu ada inputan ngapain dan sebagainya. Selanjutnya bagian sequence diagram. Ini menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ya, ini contoh tahapan-tahapannya. Nah, misalkan di sini ada, kita coba cari contoh ini yang untuk pembuat pemesanan
hotel ya, atau reservasi. Nah, ketika reservasi itu ini si hotel ini cabangnya ya, misalkan ada beberapa cabang atau tidak hanya satu hotel ini ya. Nah, ini melakukan reservasi, lalu di sini diterima oleh si hotel chain atau kumpulan dari beberapa hotel ini. Maksudnya ibaratnya seperti toko itu ya, kalau di shopping online itu, atau di beberapa hotel ini akan mencari, ditujukan ke hotel berikutnya, apakah si hotel yang dituju itu mengecek apakah ada yang kosong. Nah, ini di bagian ini, ketika ada pembuatan pesanan atau reservasi, itu mengecek interaction. Nah, ini mengecek, kalau kosong berarti dia dikembalikan ke sana. Nah, kalau ada, itu akan membuat pesanan. Nah, ini grade, di sini ada pembuatan pesanan ketika menemukan ada yang hotel yang masih kamarnya kosong, gitu. Pemesanan seperti itu. Nah, lalu setelah menemukan, dia akan membuat catatan. Nah, seperti itu. Langkah detailnya ini mengirim pesan, membuat pesanan tadi, kemudian saja mengirimkan pesan yang sama ke hotel. Nah, kan ada beberapa hotel yang kosong, itu ya, kamar kosong, itu akan mengecek secara otomatis. Nah, lifeline adalah garis putus-putus pada gambar menerangkan waktu terjadinya suatu objek ini ya. Nah, ini ketika ada pemesanan baru masuk ke sini ya, dan selanjutnya ke sana, ke hotel, apa ngecek kalau ada ya kamar yang kosong kayak gitu. Ini pemesanannya, ketika ditujukan ke sistem, nah, dia mengecek di bagian hotel ini apakah ada kamar yang kosong kayak gitu, intinya kayak gitu. Nah, pada gambar diagram terlihat bahwa hotel telah melakukan pemanggilan diri sendiri untuk memeriksa jika ada kamar kosong. Ya, di sini ini mengecek apakah ada room yang kosong. Terus kalau tersedia, dia akan membuat reservasi dan konfirmasi. Itu contoh dari diagram square. Bentuk berikutnya yaitu kelas diagram. Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, pemrograman berorientasi objek ya. Ini lebih ke menghasilkan sebuah objek-objek visualnya dalam bentuk kelas, package, dan objek. Ini lebih nanti bisa dipakai untuk ke pemrograman langsung ya. Ini contoh dari, nah ini yang contoh yang ini saya buat dari Java NetBeans ya. Di sini jadi ada kelas siswa yang memiliki atribut nis dan string. Nah, ini di bawahnya ini merupakan subkelas atau anak kelas. Nah, siswa sebagai induk kelas. Nah, absensi ini memiliki atribut semester, alfa, izin. Ini untuk absensi ya. Untuk rapot misalkan memiliki nilai. Nah, ini kenapa tidak memiliki atribut nis? Nah, ini bisa mengambil dari si kelas induk kan ini. Ya, di sini di bawah ini ada metodenya atau objeknya. Objeknya itu bisa kegiatannya, yaitu bisa menampilkan nis. Nama itu mengambil dari induk, kelas induk ya.
lalu bisa memberikan nilai. Nah, ini berdasarkan NIS dan nama. Itu untuk contoh kelas diagram. Ini berorientasi objek ya. Ini juga bisa digenerate langsung ke coding nantinya. Atau coding itu bisa dilihat seperti ini hasilnya, hasil kelas diagramnya. Demikian untuk pembahasan UML kali ini. Bagian yang lain mungkin belum kita pakai ya nanti, tapi silahkan dibahas, dicari sendiri referensinya, dan jangan lupa kerjakan latihannya dan tugasnya. Selamat belajar, jangan pernah istilahnya jangan pernah mudah puas ya, karena ilmu itu semakin kesini semakin berkembang. Cukup hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.